Faktor lapangan tentu menjadi salah satu aspek krusial untuk bisa memberikan permainan yang terbaik. Ya, Arema FC harus menerima kekalahan saat menghadapi Borneo FC Samarinda dengan skor akhir 0-2. Gol Borneo dicetak oleh Christoph di menit 53, assist dari Vano Lilivali, dan gol kedua lewat Terence Puhiri di menit 70, assist dari Kei Hirose. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, banyak pecinta sepak bola Indonesia kembali menyoroti lapangan pertandingan Arema melawan Borneo FC. Untuk di video ini kita nggak akan mengulas banyak soal lapangan, karena selesai pertandingan pertama Arema melawan Dewa United, aspek lapangan sudah kita ulas, pun dimention bahkan ya oleh pelatih dari Dewa United, Coach Ian Olde Ringkring. Lapangan mempengaruhi permainan Dewa United, padahal Dewa United pemainnya pemain bintang, elit teman-teman, tetapi nggak menunjukkan keelitan tersebut. Termasuk nih pelatih dari Arema FC, Coach Joel Corneli, melihat lapangan juga dan meminta pemain Arema untuk bisa beradaptasi. Nah, di pertandingan Arema melawan Borneo ini, suka tidak suka, lagi dan lagi faktor lapangan mempengaruhi permainan. Bukan hanya Arema FC, tapi juga terkena Borneo FC. Borneo FC salah satu tim rapi menurut aku dari sisi pattern, dari sisi permainan teman-teman. Namun akibat pengaruh lapangan, kerapian itu sedikit mengalami yang namanya penurunan. Oke, kita masuk ke poin kedua teman-teman. Di pertandingan ini Arema FC menciptakan yang namanya 7 on target. Nah, dari 7 on target nggak ada satupun yang bisa menciptakan gol. Nah, sedangkan Borneo FC menciptakan 5 on target, lalu berbuah 2 gol. Kejam sepak bola, dan ini dirasakan oleh Arema FC. Nah, banyak juga yang mengatakan Nadio kiper Borneo tampil prima. Ya, aku sepakat teman-teman, tetapi ada peluang yang sudah emas banget didapatkan oleh Arema tidak bisa dikonversi secara prima. Jika kita bicara Nadio di pertandingan melawan Arema lebih solid ketimbang saat Borneo menang melawan Semen Padang. Nadio melawan Semen Padang teman-teman banyak keputusan-keputusan yang error yang bisa dimanfaatkan oleh Semen Padang. Nah, di pertandingan melawan Arema itu diperbaiki sehingga Nadio tampil solid di bawah gawang pasukan Peter Wistra. Itu tadi on target, create chance, menciptakan peluang. Arema unggul lagi nih. Create chance Arema ada 13 kali, sedangkan Borneo ada 8 kali teman-teman. Nah, dari peluang-peluang yang diciptakan oleh Arema, nggak ada lagi dan lagi gol tercipta. Nah, selain ketangguhan Nadio, sudah kita ulas nih di Piala Presiden, khususnya bagi Arema FC, pun di musim lalu Liga 1 Indonesia yang Arema FC mengalami kesulitan teman-teman. Lokolingoy yang tentu diharapkan di lini depan untuk bisa menjadi eksekutor yang tangguh teman-teman, untuk kesekian kalinya menunjukkan hal yang tidak klinis. Di Piala Presiden banyak yang menyanjungkan permainan Lokolingoy istimewa dan lain sebagainya. Nah, di Piala Presiden juga aku menyampaikan bagaimana Lokolingoy ini jika lebih klinis. Silahkan tonton teman-teman video kemarin. Jika lebih klinis akan bisa sangat amat berbahaya. Dia memiliki holding the ball, dia memiliki skill, dia memiliki body ball ya teman-teman yang sangat amat prima. Tapi kekurangan yang harus ditingkatkan oleh Lokolingoy ini dari satu pertandingan ke pertandingan lain, yaitu keklinisan. Ketika Arema FC tidak mampu menciptakan yang namanya gol dari setiap kesempatan yang didapat teman-teman, disitulah dihajar oleh Borneo. Apes ya, datang di dunia sepak bola, apes dalam tanda petik teman-teman. Ya, walaupun aku mengerti di dunia sepak bola modern sekarang kita nggak hanya berharap dari striker untuk bisa menciptakan gol. Dari rekan-rekan kita, baik itu sayap kiri, sayap kanan, holding, back, dan lain sebagainya, kalau bisa bantulah untuk bisa menciptakan gol. Tetapi yang namanya striker pada esensinya diharapkan untuk bisa menciptakan gol. Di pertandingan Lokolingoy menghadapi Dewa United, Lokolingoy pun menunjukkan hal demikian.
Ya, masalah efektivitas, keklinisan, dan ya semoga ya, aku nggak pernah berhenti mengharapkan hal demikian kepada Loko Lingoi. Semoga di pertandingan-pertandingan yang lain di Liga 1 Indonesia, touch itu, keklinisan yang dimiliki oleh Loko Lingoi ia dapatkan. Di Piala Presiden kita senggol lagi teman-teman. Loko Lingoi aku pikir bisa lebih dari 3 gol loh dia. Bisa 6-7 gol. Tapi apa? Masalah keklinisan tadi tidak mampu dikonversi oleh Loko Lingoi dengan baik teman-teman. Nah, kita bergeser nih ke Borneo FC. Borneo FC seperti yang sudah sering kita ulas soal bagaimana pendekatan taktikal yang dimiliki oleh coach Peter Westra teman-teman. Salah satu tim yang sangat amat menarik jika kita ulas dari sisi taktikal, dari sisi permainan. Patternnya itu jelas, mau menghadapi siapapun, mereka coba berupaya bermain dengan slow possession. Dari data statistik, Borneo FC menguasai pertandingan ini dengan 59%, sedangkan Arema FC hanya 41%. Tahan, tenang, main bola di bawah, ada kesempatan baru melakukan progressive pass ke depan. Baik itu lewat short pass, long pass, ataupun vertikal. Dan membuat akhirnya data yang menunjukkan teman-teman mengapa akhirnya Ronaldo back dari Borneo, kemudian Christoph back dari Borneo juga tentunya memiliki passing yang tinggi setelah pertandingan pertama Liga 1 Indonesia bagi setiap tim teman-teman. Karena ya Peter Westra memiliki pattern kuasai dulu di daerah permainan sendiri. Jika tidak memungkinkan, passing-passing dulu di bawah. Sembari mencoba menarik invite press. Apa yang dilakukan oleh lawan ketika bertahan. Nah, itu ya direpetisi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, jika kita amati Borneo FC ini, ada salah satu hal yang istimewa aku pikir teman-teman, yaitu permutasian posisi yang sangat amat smooth. Di pertandingan ini permutasian itu dilakukan, tapi nggak smooth seperti di pertandingan pertama menghadapi Semen Padang. Nah, permutasian posisi yang smooth, permutasian posisi yang sangat amat cair ini secara mudah untuk kita refleksikan, kita bisa mengingat bagaimana kemenangan Spanyol di Euro tahun 2024. Nah, di situ pelatih Spanyol De La Fuente di banyak analisa dan bahkan kita pun melakukan analisa teman-teman di seluruh dunia, permutasian posisi yang dimiliki oleh Spanyol itu sangat amat gokil, sangat amat gila. Bagaimana maksud permutasian tersebut? Sebenarnya sudah sering kita ulas ya teman-teman. Contoh di pertandingan ini Peter Westra gunakan pola 1-4-3-3. 1-4-3-3 di belakang ada Nadeo Argawinata, kemudian 4 back. Fullback kanan ada Fajar, 2 center back ada Ronaldo, Christoph, kemudian fullback kiri ada Leo Guntara, kemudian 3 pemain di tengah Berguinho, Rivaldo, Hirose, kemudian sayap kanan ada Terence, depan Gaucho, sayap kiri ada Lili Vali. Nah, kita ambil contoh sayap kanan. Terence Puhiri, ya di atas kertas posisinya menjaga sisi terluar, sisi kelebaran. Namun secara implementasi di atas lapangan, Terence itu kadang bergerak masuk ke dalam, mengisi posisi Berguinho isi posisi Terence, atau Terence turun lagi lebih ke bawah teman-teman, mengisi ataupun mengcover area Fajar naik ke depan atau Fajar masuk ke tengah, Berguinho menjaga sisi kelebaran. Nah, permutasian itu akhirnya apa? Membuat lawan sering kecolongan, sering bingung, sering terkecoh. Nah, kita ambil contoh seperti yang dialami oleh Semen Padang melawan Borneo di pertandingan pertama. Itu smooth banget permainan permutasian posisi yang dilakukan oleh Borneo FC, membuat akhirnya apa? Kelebaran yang dimiliki oleh Semen Padang, fullback kanan, fullback kiri bingung, dan akhirnya bisa dikonversikan sebuah gol oleh pemain-pemain Borneo FC. Nah, di pertandingan menghadapi Arema, pattern tersebut tetap dimainkan, tapi yang membedakan itu nggak smooth tadi, nggak begitu cair. Ya, akibat apa? Akibat compactness ya yang diciptakan oleh Arema, rapat padu padat yang coba diciptakan teman-teman, meskipun penekanan itu sangat amat terasa. Contoh ketika kita bicara fullback kiri dari Arema FC ada Alfariji. Alfariji sering dicecar lewat style permutasian posisi tadi. Terence, Berguinho, Fajar. Kadang Terence isi posisi sayap kiri, switch of position dengan Lili Vali sayap kanan. Nah, permutasian posisi itu di sayap kiri pun dilakukan. Nah, akhirnya apa? Kita bisa dapat menemukan
saling paham antar pemain tadi yang membedakan Borneo FC. Kita pun harus mengakui Borneo FC di babak pertama sulit loh masuk ke daerah kotak penalti dari Arema. Deadlock Arema yang banyak dapat kesempatan. Di babak kedua setelah gol dari Christoph itu terbalik arahnya. Arema sudah mengalami yang namanya bukan kepercayaan diri sih, touch yang sentuhan mereka dapat itu hilang, tidak seperti babak pertama. Borneo FC bisa mendapatkan touch itu lebih tenang, smooth positional play yang mereka lakukan pun lebih amat menarik untuk ditonton. Ya, pertandingan ini pun nano-nano juga, nggak aku bilang menarik 100%, kadang ada levelnya kita ngantuk, kadang ada levelnya boring, kadang ada levelnya cepat, kadang counter to counter, itu menarik untuk kita tonton. Tetapi ya kualitas lapangan tadi ya, kita kembali ke poin pertama, sangat amat menyayangkan jika kita bicara dua tim gede ini teman-teman, Arema, Borneo. Aku pikir jika lapangan lebih bagus akan lebih bisa menampilkan permainan yang prima, bukan hanya Arema tetapi juga Borneo FC. Dan kesimpulannya ya itulah dia sepak bola teman-teman, kejam. Apes didapatkan Arema dan pasukan Peter Westra bisa menghantam, langsung menghajar lah ya, Arema FC di saat sudah menyia-nyiakan yang namanya sebuah peluang teman-teman. Dari sisi pendekatan permainan pun Arema FC tidak jauh banyak berubah teman-teman, bermain lebih banyak menunggu, kemudian melakukan counter, sedangkan Borneo tadi sudah kita sebut melakukan slow possession. Di saat Arema FC mencoba melakukan counter, ya passing tidak prima, kontrol tidak oke teman-teman. Dari sisi akurasi passing, Arema FC hanya mampu mengkonversi 76%. Borneo pun 80%, nggak tinggi juga teman-teman. Ketika passing itu tidak prima, ya sulit tentu akan menciptakan yang namanya sebuah counter yang oke. Nah, Willian, Dalberto, mereka effortnya dari beberapa pemain Arema sangat amat oke di pertandingan ini teman-teman. Rafli nggak kelihatan, Dedik nggak kelihatan, Lokolingoy sebenarnya bisa kelihatan kalau dia ciptakan gol, tapi keklinisannya tidak oke. Arahkan teman-teman agak nanggung ya, nggak seperti biasa penampilannya. Aku pun ngerti dia lebih difokuskan untuk holding sih ya, yang sebagai box to box itu yang naik turun itu lebih ke Pablo Oliveira teman-teman. Pablo Oliveira dengan pertandingan pertamanya dengan sentuhan beberapa kali yang ia lakukan memberikan sesuatu yang istimewa sih ya, harapan kita untuk kedepannya bagi Arema FC. Kehilangan Guevara, kehilangan Choi khususnya di lini belakang memang membuat rasa confidence yang dimiliki oleh Arema pun sedikit luntur sih ya, sedikit menurun teman-teman. Pun gerakan-gerakan ataupun ketenangan Guevara di sektor tengah itu dibutuhkan oleh Arema, tapi hilang di pertandingan ini. Pun pergantian dilakukan oleh Joel Corneli teman-teman tidak memberikan impact yang begitu istimewa aku pikir teman-teman, dan akhirnya ditarik lagi pemain yang diganti tersebut. Ada salah satu pemikiran yang cukup oke aku rasa soal pergerakan yang dilakukan oleh coach Joel Corneli. Kita tahu bagaimana twin tower yang dimiliki oleh Borneo, ada Christoph sama Ronaldo. Nah, Willian sempat itu digeser ke sayap kanan permainan Arema ataupun daerah sebelah kiri, dicecar dari fullback Borneo FC. Ada Leo Guntara, dan di sektor yang ditinggalkan oleh Willian diisi oleh Dedik sama Lokolingoy. Jadi Arema pakai dua pemain di depan teman-teman. Nah, dengan Willian digeser untuk bermain sebagai inverted winger, itu lebih memberikan kesan yang cukup oke dari sisi penekanan. Artinya apa yang ingin aku sampaikan? Ada improve, ada variasi, ada plan baru. Nah, di situ 1-2 kali kesempatan yang didapat oleh Willian bisa menyulitkan Leo Guntara, dan endingnya bisa menciptakan yang namanya create chance ataupun upaya ya teman-teman. Di saat Willian juga terus-menerus digembok oleh Christoph, Ronaldo sama Rivaldo Pakpakhan, dan Borneo FC di pertandingan ini menunjukkan kesulitannya, tidak banyak melakukan kesalahan, ruang-ruang itu pun mereka eliminasi, dan ya patutlah ya mereka pun mendapatkan hal seperti ini. Sepak bola Arema ya sayang, sungguh disayang. Jika lebih klinis, Arema aku rasa bisa harusnya lebih dari sekedar hasil yang mereka peroleh sekarang ini. Gimana menurut teman-teman? Kita lihat di pertandingan selanjutnya bagi Arema, bagi Borneo dengan Peter Westra yang sangat amat dinamis. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.